Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sehat semua ya. Sebelum kita melakukan bimbingan kelompok ini, Ibu meminta kesediaannya satu orang untuk memimpin doa. Ibu, Oke, persilakan. baik teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Selanjutnya Ibu ingin mengajak teman-teman sekalian memperkenalkan dirinya satu persatu. Silakan dimulai dari sisi kiri Ibu. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Lia Hidayah Hamzah dari kelas 12. Oke, lanjut. Baik, Bu, perkenalkan nama saya Nur Alia dari kelas 12. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Nur Azizaulia dari kelas 12. Perkenalkan Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Ania Sari dari kelas 12. Oke, semuanya dari kelas 12 ya. Ada Alia, Nur Aziza sama Ania. Selanjutnya posisi kalian duduk begini apakah sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, sebelum melakukan bimbingan kelompok apakah perasaan atau kondisinya sudah nyaman? Nyaman, Bu. Oke, Ibu ingin tanya terlebih dahulu, apakah kalian ini sudah pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya? Belum, Ibu. Oke, belum pernah ya. Ibu akan kasih tahu dulu sedikit apa sih sebenarnya itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini proses pemberian bantuan terhadap kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, mengapa dilakukannya konseling kelompok ini? Agar teman-teman sekalian merasa lebih baik lagi dan kalian bisa menyelesaikan masalahnya dengan tersendiri. Baik, Ibu. Cuma Bu, kami ini takut untuk bercerita, makanya kami karena kami takut cerita ini keluar nanti, Bu. Oke, terima kasih sudah mau mengungkapkan apa rasa ketakutannya. Jadi Ibu ingin beritahu terlebih dahulu bahwa di BK itu ada yang namanya kode etik berlaku yang dimana asas kerahasiaan. Maka dari itu kami di sini, termasuknya Ibu sebagai guru BK akan menjaga cerita atau permasalahan yang teman-teman ceritakan, dan juga Ibu harapkan dari teman-teman sekalian yang mengikuti konseling kelompok ini dapat menjaga kerahasiaan teman-temannya juga. Nah, bagaimana? Apakah kalian bisa? Bisa, Bu. Dan kami siap, Bu. Layanan ini. Oke, baik. Sebelum itu, Ibu ingin melakukan kesepakatan waktu dulu terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian. Kalau kita melakukan konseling kelompok ini selama 40 menit dalam sesi konseling ini, apakah kalian bersedia? Bersedia, Bu. Baik. Dalam konseling kelompok ini Ibu harapkan semuanya aktif ya, dan mau bercerita terkait bagaimana pengalamannya, terkait bagaimana permasalahannya. Siap, Bu. Kami bersedia. Nah, topik kita kali ini yang sudah disepakati itu bahwa ketakutan berbicara di depan umum. Nah, kalian kan sebelumnya kita sudah sepakati bahwa topik kita itu ketakutan berbicara di depan umum. Karena ini biasa menjadi kecemasan dalam diri kita sendiri, dan maka dari itu kita perlu merubah pemikiran bahwa saya sudah mempersiapkan dengan baik, maka saya pasti bisa untuk meningkatkan lagi kepercayaan diri saya. Itu tadi pengantar singkat yang Ibu berikan. Sebelum lanjut ke materinya, Ibu mau melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breakingnya itu dengar clue-nya ya. Lakukan berbanding terbalik yang Ibu lakukan.
Paham? Paham. Lakukan yang berbanding terbalik dari yang ibu lakukan. Konsentrasi dulu ya. Coba angkat tangannya. Angkat tangannya. Coba kasih ke depan tangannya. Coba kasih ke atas tangannya. Oh, paham Ibu. Paham? Paham. Berbanding terbalik ya. Iya Ibu. Oke, kita mulai. Kasih ke depan tangannya dulu semua. Berarti tidak boleh Jadi Bu, sama ibu. ini lakukan hal yang Berbanding. terbalik. Iya. Biar, biar tidak Yang sesuai tangan. sama yang kita ucapkan. Iya. Bu. Oke, paham? Paham. Oke, kasih ke depan dulu tangannya semua. Mulai ya. Ibu. Kasih ke atas tangannya. Oke. Kasih ke kiri tangannya. Ke bawah tangannya. Dan sudah. Itu hanya melatih bagaimana apakah kalian sudah konsentrasi atau siap mengikuti layanan ini ya. Ternyata masih ada yang belum konsentrasi, ya udah tidak apa-apa. Kita lanjut saja ya. Iya Ibu. Itu tadi speaking yang sudah kita lakukan. Mari kita mulai sesi konseling kita kali ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian terkait apa itu kecemasan. Saya Ibu. Oke, Kecemasan itu Bu ketika kita ini merasa takut. oke, merasa takut. Ya Bu, Ya, jadi kecemasan itu ketika kita merasa gelisah Bu. oke, gelisah. Ada lagi? Saya Bu, Ya, ketika apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan realita. oke. Saya Ibu, ketika kita itu merasa khawatir yang sangat berlebihan. Oke. Nah, dari teman-teman tadi ungkapkan bentuk kecemasan itu ada yang merasakan kegelisahan, ada yang merasakan kekhawatiran, ada yang merasakan ketakutan, serta ada yang merasakan bahwa kecemasan itu terjadi karena tidak sesuai dengan realitanya. Mungkin teman-teman sekiranya bisa memberikan apa sih faktor-faktor yang membuat teman-teman ini mengalami kecemasan dalam berbicara. Saya Bu, Oke, dipersilakan. kalau saya Bu, saya kurang percaya akan diri saya Bu. Oke, kurang percaya akan dirinya. Lanjut. Saya Bu. Ya, Kalau menurut saya Bu, saya takut akan penilaian orang lain terhadap saya Ibu. kita akan penilaian orang lain. Saya Bu, Ya, saya persilakan. saya takut pengalaman masa lalu itu terulang kembali. Tentang masa lalu ini ya. Iya. Oke, lanjut. Saya Bu, saya takut akan ditertawakan jika penampilan saya itu buruk. Oke. Nah, yang teman-teman katakan tadi memang itu adalah salah satu faktor yang membuat teman-teman itu merasakan kecemasan dalam berbicara di depan umum, di mana kalian takut terkait penilaian orang lain, takut terkait bagaimana pengalaman masa lalunya kalian, terus merasa kurang percaya diri, bahkan merasa minder dengan kemampuan yang kalian miliki. Kalau begitu, Ibu ingin tahu nih, Ibu ingin mendengar pengalaman dari salah satu teman-teman sekalian. Ada yang mau memberikan? Oke, Saya, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ibu minggu depan saya akan melakukan presentasi Bu, dan saya merasakan kekhawatiran jika berbuat salah dan membuat saya ditertawakan oleh orang Ibu, sehingga saya mengalami ketakutan walaupun saya sudah berlatih terus Ibu. Oke, baik. Di sini Ibu paham ya terkait apa yang kamu rasakan, bahwa kekhawatiran terkait akan presentasinya minggu depan, sehingga itu membuat kecemasan dan meningkatkan bahwa kurang percaya dirinya untuk presentasi yang akan dilakukan minggu depan. Nah, untuk membantu teman kita ini, Nur Aziza, mengubah pemikirannya, ada yang masih ingat kata-kata di awal yang pernah Ibu katakan sebelum memulai konseling ini? Oke,
Saya sudah mempersiapkan dengan baik, maka pasti saya akan bisa, dan saya bisa berbicara dan bisa percaya dengan diri saya. Oke, kata-katanya itu saya sudah mempersiapkan dengan baik, maka saya pasti bisa dan saya bisa percaya diri. Coba kalian katakan bersama-sama kalimat tersebut. Saya sudah mempersiapkan dengan baik, maka saya pasti bisa, dan saya bisa percaya diri. Oke, nah itu bagus sekali ya. Selain itu coba kalian perhatikan teman-teman yang lain saat misalnya presentasi nih, teman-teman kalian presentasi. Mereka kan juga ini manusia kan, sama seperti kita. Lanjut, mereka itu hanya ingin mendengar hasil presentasi kita, hasil pemahaman kita. Mereka itu bukan mencari permasalahan yang ada dalam diri kita. Jadi mempersiapkan presentasi itu perlu, mengubah pemikiran-pemikiran yang negatif itu juga perlu. Jadi usahakan pemikiran negatif itu jangan muncul sebelum kalian melakukan presentasi. Iya Bu, saya tidak pernah memikirkan hal itu Bu. Oke, nah itu sangat bagus. Jadi coba kalian lakukan saat berlatih presentasi, saat kalian melatih melakukan presentasi itu, tanamkan diri kalian terkait bagaimana pemikiran yang positif, atau coba kalian melakukan relaksasi. Nah, ada contoh relaksasi yang ibu berikan itu yang namanya pengaturan pernafasan, tarik, tahan, dan hembuskan. Apakah kalian ingin melakukan? Iya, Ibu ingin melakukan. Oke, ikuti instruksi dari ibu. Duduk dengan nyaman. Sudah? Pejamkan mata kalian. Oke, tarik nafas perlahan. Ikuti dengan pemikiran negatif kalian. Tahan nafas. Apakah pemikiran negatif itu perlu kalian pikirkan atau perlu kalian buang? Tolong rasakan. Lalu hembuskan pelan-pelan sambil mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang negatif dan tinggalkan pemikiran yang positif. Oke, sudah? Sudah, Bu. Ibu ingin tahu nih bagaimana perasaan kalian setelah melakukan teknik relaksasi pernafasan. Sudah Oke, sudah nyaman. Ada lagi? Ibu, Ya. saya merasa beban saya ini berkurang sedikit, Ibu. Oke, ada lagi? Saya itu Bu merasa terbantu, Ibu, dengan ini. Oke, merasa terbantu ya. Kalau Nina Aziza? Kalau saya bisa panggil Bu, saya nyaman nih. Oke. Baik, jika teman-teman ini sudah paham terkait permasalahan yang sudah dialami dan juga teman-teman sekalian ini sudah menemukan solusi yang baik ya untuk bagaimana caranya mengatasi kecemasan dalam berbicara di depan umum. Ibu rasa waktu kita ini tidak terasa sudah 40 menit saja berjalan dan kita keterbatasan waktu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin minta pendapat kalian setelah melakukan bimbingan kelompok ini. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya. Baik Ibu, setelah saya mendengarkan arahan dari Ibu tadi terkait dengan teknik relaksasi yang diberikan dan juga cara mengatasi ketika berbicara di depan umum itu, saya sudah sangat yakin dan akan mencoba cara yang Ibu katakan tadi. Oke, itu sudah sangat baik. Ya, bahwa jangan pernah memikirkan hal-hal yang negatif, coba pikirkan hal-hal yang positif. Nah, jika itu terjadi, cobalah teknik relaksasi yang tadi Ibu berikan. Baik ya, karena pendapat dari satu orang, mungkin Ibu rasa kalian ini sudah memahami ya, kalian juga sudah merasakan bagaimana teknik itu dilakukan dan juga jika kalian masih perlu bantuan, silakan hubungi Ibu dan kita bisa melakukan konseling lagi. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu. Tugasnya itu tidak susah kok. Kalian hanya menuliskan
keberhasilan yang telah kalian capai pada kertas kecil itu kalian tempel di meja belajar kalian. Baru kalian kalau belajar kalian bisa lihat, oh ternyata selama ini saya sudah berhasil dalam hal ini gitu. Nah itu bisa meningkatkan bagaimana rasa kepercayaan diri kalian lagi akan tumbuh. Baik Ibu, terima kasih atas pemahaman dan sudah berbagi pengalamannya kepada teman-teman juga. Oke, karena sesi konseling kita telah berakhir, Ibu minta satu orang lagi nih yang memimpin doa karena Saya Bu, saya. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita tutup sesi konseling ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing lagi. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sesi konseling kita kali ini sudah diberikan kelancaran, dimudahkan, dan juga semoga sesi konseling kita ini mampu membantu teman-teman sekalian ya. Ibu, Terima kasih Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah mau speak up, sudah mau berbagi pengalaman. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam